Di Bali ini ada kakak miskin. Aneh tuh. Kalau di Bali ada kalau ada anak miskin masih penting. Kalau di Bali ada kakak miskin aneh. Dari leluhur kita berbasis pariwisata budaya dan tradisi, namun pariwisata saat ini kita Bali sendiri, orang Bali sendiri tidak memberikan contoh, tidak menjadi contoh. Being example is much better than giving example. All the Balinese people, the local people, concerned about regulation, local regulation, tradisi, dan kita harus menjadi contoh. Mengapa tamu melanggar? Bukan karena tamu, siapa saja ingin melanggar. Tapi kalau kita sebagai tuan rumah memberikan contoh, yang melanggar, misalnya tanpa pakai helm, kita tidak pakai helm. Baik tamu itu bisa mau pakai helm. Kalau kita tertib, contohnya Singapura, orang Singapura tertib, kita berani melanggar. Ya enggak? Orang Singapura, orang Jepang tidak berani buang sampah sembarangan. Orang lain berani melanggar. Nggak ada. Jadi itulah persoalannya. Persoalannya apa? Lokal Bali, termasuk pemerintah lokal Bali, perlu kontemplasi untuk merenung. Di mana letak salahnya? Salahnya di kita. Lalu kita sering menyalahkan orang lain. Saya contohin, mana ada rumah tangga saya dirusak oleh nyoman, oleh polo ngerusak, mana bisa rumah tangga saya dirusak. Kalau saya tidak menunjukkan kelemahan saya, memangnya bisa diintervensi rumah tangga saya? Nggak bisa. Selama you soliditas, solidaritas, satu kolaborasi, energi kuat, saya ngade anak bidang masuk. Bisa you diadu domba melalui divide et impera seperti zaman penjajahan dulu, karena kita terpecah belah. Ada pengkhianat, ada pro, ada anti. Selama kita bersatu, mana ada. Bersatu demi kebaikan, bukan bersatu demi hal-hal yang tidak mendukung kemajuan pariwisata Bali. Ada yang cari muka, ada yang ingin dapat soal kan sesuatu. bicara kualitas. Bali kualitasnya pariwisata bagaimana, Bro? Kalau berbicara kualitas, kita harus compare dengan negara lain. Walaupun kalau saya tidak compare dengan negara lain, kan kita tidak punya standar. Kalau compare dengan Jepang, dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Malaysia, kita sudah selangkah di belakang. Kalau dengan Singapura mungkin 3-4 langkah. Itu buktinya apa? Berapa income per kapita kita sekarang? Bali ini paling-paling 4.000 sampai 4.500 US dollar. Singapura 81 sampai 80-an, 80 sampai 81 US dollar. 81 ribu loh. Thailand, Prof? Dengan Thailand? Thailand saya belum cek, sekitar Thailand kemarin saya cek gaji UMR mereka itu berapa? UMR mereka 18 juta. Saya cek di Thailand. Saya nanya-nanya sama sopir, saya nanya-nanya sama pelayan-pelayan toko itu, UMR mereka itu 18 juta. Berarti kan otomatis meningkat anunya itu. Kalau kita punya 3 juta, minimal 6 kali lebih rendah kita. Artinya kita bisa dilangkai secepatnya oleh Vietnam saat ini atau Kamboja. Dari segi aspek pertanian, kita udah dilangkahi. Soal pariwisata, Prof. Kalau pariwisata apalagi? Rasanya belum kali, Prof. Kalau saya kemarin melihat di Vietnam, sekarang di Vietnam saya lihat itu kemarin saya ngantre, 1,5 jam saya ngantre, bukan karena tidak dibuka, banyak dibuka. Saya masuk ke Vietnam, tanggal 27 itu 1,5 jam saya ngantre di depan anunya itu, cepat ngantre, memang lebih maju di Bandara Ngurah Rai dibandingkan di Vietnam. Sudah ada dia namanya autogate, di sana belum. Hanya untuk orang lokal autogate, orang asing belum. Tetapi saya pikir dengan begitu banyaknya juga orang antre, walaupun cepat antreannya 1,5 jam mungkin banyak begitu, itu menandakan bahwa pariwisata mereka itu adalah meningkat. Dan penduduknya lebih kecil loh kita loh. Jadi itu. Jadi ini kita you setuju dengan tidak setuju ada apa-apa, karena saya kan berdasarkan tadi definisi, berdasarkan konsep, proposisi, teori, fakta lapangan. Saya pernah berkunjung berkali-kali, bukan hanya sekali saya ke luar negeri. Ini bukan sombong ini. Prof, dalam perkembangannya sampai sekarang itu pariwisata itu sejauh mana memberikan kebermanfaatan bagi Bali? Kalau dilihat dari manfaat ekonominya, luar biasa pariwisata. Tapi di balik kemanfaatan ekonomi di mana kontribusi terhadap PDRB sudah sangat tinggi, hampir 60% dibandingkan dengan sektor primer dan sektor sekunder, tapi itu bahaya. Itu namanya putting egg in one basket. Menaruh telur dalam satu keranjang. Itu sudah terbukti saat isu Gunung Agung meletus, saat COVID kita terkontraksi dua digit paling rendah di Indonesia. Itu adalah fakta yang dapat diingkarin. Kita yang paling jeglok.
2 digit antara 11 sampai 13% kita minus. Itu berarti fakta. Ya. Apabila terjadi seperti itu lagi, bangkrut kita. Karena kita terlalu sudah beralih ke dunia pariwisata, pertanian kita tinggalkan. Mengapa kita pertanian kita tinggalkan? Buktinya penelitian Prof. Suprapto kalau tidak salah saya sekitar tahun 2000-an 1 triliun loh kebutuhan hotel datang dari luar Bali. Termasuk telur, daun kelapa, kelapa muda dan lain sebagainya datang dari Bali, datang dari luar Bali. Seru sekarang ini mungkin udah lebih. Itu artinya apa? Sekarang bahkan membuat penjor aja bahannya dari Kalimantan dan Sulawesi sudah mulai. Itu apa namanya janur apa namanya itu? Lontar itu. Ya kan fakta sudah. Ibung, udah fakta. Iya kan? Jadi fakta. Jadi menurut saya itu sudah ada pergeseran. Kita harus memang ke warning masyarakat Bali bahwa you jangan menganggap pariwisata ini adalah segala-galanya. Ya. Harus kita redefinisi dan revitalisasi sektor primer dan sektor sekunder. Karena apabila terjadi masalah lagi, kita tetap masih struktur ekonomi dan fundamental ekonomi kita masih kokoh. Ibaratnya you putting egg in one basket, kama ibu-ibu kepekan membawa telur dalam satu keranjang, jatuh telurnya hancur semua. Nggak ada bisa digoreng. Bener nggak? Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa pariwisata itu bicara nominal saja. Jangan bicara tentang pariwisata secara segala-galanya. Kita jangan intinya bahasa saya, jangan mendewakan pariwisata, titik lah. Jangan mendewakan pariwisata. Prof, gini Prof, saya seorang guide juga. Nah, Saya guide Italia lah. bantah pendapat saya, jangan you setuju terus. Ya, saya mau bantah. Iya, iya. Begini Pak, ketika saya menjadi guide, saya menjadikan seorang petani objek, sawah-sawah menjadi objek foto dengan jalan zoom, mereka tidak dapat apa-apa. Nah, terus kemudian Bali dari luar dilihat sangat makmur, Betul. sangat mustajab, Iya. katanya jendela dunia, jelas paradis Indumon. Nah, keluarga saya sendiri, saya pelaku pariwisata, jangankan sejahtera, nah sejahteranya belum. Itu Nah, kemudian, artinya potong dulu. Kita dapat apa? Itu artinya you karena paradigma berpikir you tourism berkualitas. Nah, jadi profesor berbicara di atas, sementara di bawah itu si manape gitu. Lah, itu dah karena you paradigma you berpikir salah bahwa pariwisata berkualitas diartikan adalah wisatawan banyak duit yang datang. Coba kalau pariwisata kerakyatan. Pariwisata kerakyatan. Loh, saya ini orang di bawah loh. Saya ini mohon maaf, saya ini pelaku. Ini Banyak yang nggak punya beras itu dok. ini Prof. loh, nggak punya beras itu karena apa? Masa di Bali ini ada kakak miskin? Aneh tuh. Iya. Kalau di Bali ada kalau ada anak miskin masih mendingan. Kalau di Bali ada kakak miskin aneh. Aneh kan? Ya. Karena ada ADD, ada bansos. Kenapa bansos itu tidak diarahkan ke hal yang produktif untuk mendukung kakak miskin? Untuk mengentaskan, tepatnya mengentaskan masyarakat miskin. Jadi saya ini bikin ini, saya bikin kos-kosan ini, jujur sih aku mengalahkan pendapatan saya jadi guru besar. Ini termasuk villa. Nah, ini adalah rumah kos izinnya karena 8 kamar aja. Rumah kos.